2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan bisnis plan yang telah kami buat. Kelompok 6 terdiri dari 5 orang, yang pertama adalah Naufal Fadil Hafiz sebagai anggota, Muhammad Fajri Sirolo sebagai anggota, Rapip Naufal sebagai anggota, dan Naufal Ramadan Puji sebagai anggota. Sedangkan Gifarani Zahra merupakan ketua kelompok. Eee, untuk materi pertama akan dibacakan oleh yang membawakan, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan latar belakang. Bisnis kuliner atau food and beverage (F&B) saat ini merupakan salah satu bisnis yang paling diminati, mudah berkembang, dan memiliki prospek yang menjanjikan. Peluang untuk memasuki sektor ini bisa dibilang sangatlah terbuka lebar, karena pada saat kapanpun manusia selalu membutuhkan makanan dan minuman. Ditambah lagi dengan populasi manusia yang semakin meningkat, membuat kebutuhan akan bisnis kuliner ini semakin meningkat juga. Nah, eee, selain itu, dengan meningkatnya populasi manusia, keragaman produk makanan yang dihasilkan dari berbagai bahan dan juga teknologi produksi yang terus-menerus berkembang. Nah, itu juga, menjadi meningkat sehingga mempengaruhi persepsi dan preferensi dalam memilih makanan. Nah, bahan-bahan yang dapat digunakan untuk membuat produk bisnis kuliner sangatlah beragam. Salah satunya adalah kentang. Kentang merupakan salah satu makanan yang disukai oleh banyak orang dari berbagai kalangan usia dan latar belakang budaya, sehingga produk berbasis kentang dapat memiliki potensi pasar yang luas. Dengan kreativitas dan metode yang unik, kentang juga dapat diolah menjadi berbagai macam produk dengan cita rasa dan nilai jual tinggi. Nah, Eee, pada kondisi masyarakat saat ini di mana sebagian dari masyarakat tuh memiliki keterbatasan waktu karena, mungkin mereka sibuk bekerja, sibuk dengan kegiatannya. Nah, sehingga mereka tidak memiliki banyak waktu untuk memasak yang menjadikan mereka memilih, eee, fast food, lebih membeli fast food atau makanan instan yang praktis dan tepat saji. Salah satunya, yang memenuhi kriteria tersebut adalah frozen food. Frozen food dapat diartikan sebagai bahan makanan yang diolah setengah matang terlebih dahulu, kemudian dikemas dan disimpan dalam lemari pendingin hingga beku, dan apabila ingin dikonsumsi harus dipanaskan terlebih dahulu. Bahan makanan ini dinilai cukup praktis karena proses memasaknya tidak repot dibandingkan, dengan makanan yang harus diolah dulu dari awal, ya dari bahan mentah. Kentang dan frozen food merupakan, pasangan yang cocok ya. Kentang merupakan bahan yang cocok untuk digunakan, eee, membuat produk jenis frozen food. Dengan teknologi dan metode pembekuan yang tepat, produk dengan bahan kentang, dapat diproduksi dalam jumlah besar dan disimpan dalam jangka waktu yang panjang tanpa mengorbankan kualitasnya, bertahan lama. Oleh karena itu, melihat kesempatan yang menjanjikan ini, kami membuat bisnis kuliner berbasis frozen food dengan produk Potato Cheese Bomb sebagai makanan yang enak, praktis, serta terbuat dari bahan-bahan yang berkualitas dan bergizi. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Adapun tujuan dan manfaat yaitu sebagai berikut. Memberikan konsumen pilihan makanan secepat saji yang praktis dengan kualitas yang terjaga. Membuat produk cemilan sehat, bergizi, bebas bahan pengawet, dan mementingkan kehigienisannya. Menyongsong minat dan permintaan masyarakat atau konsumen terhadap makanan cepat saji yang sehat dan terjangkau. Mendorong kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mengonsumsi cemilan sehat dan bergizi. Mengembangkan inovasi produk berbasis kentang untuk menambah nilai tambahan pada produk olahan kentang. Dan yang terakhir, mendorong pertumbuhan sektor industri makanan lokal dengan memberdayakan petani kentang lokal, pelaku UMKM untuk memasak bahan baku, dan berpartisipasi dalam rantai pasok dan distribusi produk ini. Next. Terus ada luaran. Luaran yang kami tentukan adalah membuat bisnis kuliner dengan produk makanan unggulan yang berkualitas, praktis, terjangkau, dan banyak diminati atau disukai masyarakat dengan memberatkan makanan yang enak, praktis, serta terbuat dari bahan-bahan yang berkualitas dan bergizi. Mungkin sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Habib yang telah memberikan, eee, pem eee
pematerian tentang asal-muasal pemilihan potato cheese bomb. Selanjutnya adalah gambaran umum produk yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Cemilan potato cheese bomb merupakan produk yang unik dan juga mengenyangkan karena terbuat dari bahan utama yang kentang yang kaya akan karbohidrat. Ide ini muncul karena perkembangan zaman yang terjadi, di mana banyak anak muda yang tidak terlalu menyukai makanan yang masih terlihat seperti sayur. Maka dari itu, proposal ini memberikan inovasi lebih terhadap makanan yang sudah jarang disukai oleh anak-anak muda dan lebih mengenal dan lebih tertarik dengan makanan-makanan yang menyehatkan dan mengenyangkan. Inovasi ini diberi nama produk potato cheese bomb, di mana kentang yang sudah direbus akan dihancurkan, kemudian dibentuk bulat dengan isian keju yang memberikan kesan meleleh ketika perutnya dipanaskan. Produk ini akan dijual dengan harga standar untuk kategori cemilan, yaitu sekitar 5.000 dengan kondisi beku dalam kemasan mika, dengan ketahanan produk selama 12 jam setelah dikeluarkan pada suhu dingin dan kurang lebih 5-10 hari dalam freezer. Lokasi produksi ini dilakukan di kosan yang berada dekat dengan Universitas Siliwangi dan juga dekat dengan Pasar Gegerong sebagai tempat membeli bahan baku. Selain itu, terdapat pula beberapa sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan Universitas Siliwangi yang memudahkan dalam proses penjualan serta pemasaran produk karena banyaknya anak sekolah dan juga mahasiswa. Potensi dan segmen pasar. Cemilan sehat mulai menjadi banyak, pembicaraan karena masyarakat mulai menyadari akan pentingnya kualitas makanan yang dikonsumsi untuk menjaga kesehatan. Konsumsi camilan sehat dapat menyediakan energi ekstra untuk beraktivitas dan membantu mencukupi kebutuhan energi sampai waktu yang lama. Kriteria cemilan sehat adalah yang mengandung vitamin, protein, dan serat pangan. Camilan sehat mulai banyak menjadi pembicaraan karena masyarakat mulai menyadari akan pentingnya kualitas makanan yang dikonsumsi untuk menjaga kesehatan. Konsumsi cemilan sehat dapat menyediakan energi ekstra untuk beraktivitas dan membantu mencukupi kebutuhan energi sampai waktu dan makan utama tiba. Kriteria camilan sehat, vitamin, dan sebagainya. Salah satu indikasi pangan sehat adalah memiliki kandungan indeks glikemik yang rendah. Selanjutnya, saya akan persilahkan untuk, saudara Fajri, eee, membeberkan analisis sesuatnya. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja, yang pertama ada analisis SWOT tentang strength atau kekuatan. Olahan ini merupakan, menurut analisis saya, olahan ini sehat karena menggunakan bahan pilihan dan tanpa menggunakan pengawet buatan. Yang kedua ada murah, menggunakan bahan-bahan lokal sehingga tidak menekan biaya pembuatan, dan juga unik, yaitu perpaduan keju dan kentang yang creamy menarik kalangan anak-anak hingga orang dewasa. Terus ada weakness atau kelemahan. Yang pertama ada asing di mata pembeli karena merupakan perpaduan yang cukup baru sehingga asing di mata pembeli sehingga akan memunculkan rasa ragu. Yang selanjutnya ada kurang awet, yaitu ketidakhadiran dari bahan pengawet mengakibatkan ketahanan produk cukup singkat jika disimpan di suhu ruangan. Yang selanjutnya ada opportunities atau peluang. Yang pertama ada penyimpanan, karena kurang awetnya produk dapat diakali dengan cara menyimpan produk dengan kondisi beku sehingga dapat meningkatkan daya simpan produk. Yang selanjutnya ada kurangnya variasi olahan kentang. Sedikitnya variasi olahan kentang membuat peluang bagi olahan jenis baru karena pasar akan mudah bosan dengan produk yang itu-itu saja. Yang terakhir ada threat atau ancaman. Yang pertama perubahan harga pasar atau naiknya harga bahan akan mengakibatkan harga jual produk sehingga akan kurang bersaing dengan produk lainnya. Yang kedua, peralihan tren. Harga makanan sehat yang cukup tinggi mengakibatkan tren makanan sehat akan kalah dengan kemurahan makanan cepat saji yang murah dan enak. Di next. Nah, selanjutnya mengenai gambaran profit dan analisis usaha. Di kiri ada mengenai tabel biaya tetap. Tabel biaya ini terkait peralatan yang kami gunakan dalam proses pembuatan potato cheese bomb. Total harga yang kami gunakan sebesar Rp316.000. Dari peralatan tersebut terdapat umur ekonomis seperti pada tabel. Nah, sehingga terdapat penyusutan peralatan sebesar Rp766.500. Penyusutan peralatan ini didasari pada rencana periode usaha yang dilakukan selama 6 bulan.
Nah, selanjutnya pada tabel kanan, yaitu tabel biaya variabel. Tabel ini terkait bahan yang kami gunakan dalam proses pembuatan potato cheese bomb. Total harga yang kami gunakan sebesar Rp1.674.000. Sehingga biaya total yang didapatkan sebesar Rp2.460.500. Biaya tersebut berasal dari biaya tetap, yang dimana biaya penyusutan alat dan juga biaya ditambah biaya variabel. Di next. Nah, kemudian di usaha ini kita analisis kelayakan usahanya. Yang pertama, dianalisis BEP-nya atau break-even point. Kita menganalisis BEP harga terlebih dahulu, yaitu total biaya produksi dibagi total produksinya, sehingga menghasilkan harga sebesar Rp2.460,5. Jadi jika kita menjual dengan harga segitu, maka akan mengalami titik impas. Yang selanjutnya ada keuntungan yang diinginkan. Misal kita akan mengambil keuntungan sebesar 40%, sehingga BEP harga yang telah ditentukan dikali keuntungan yang ingin kita dapatkan, sehingga menghasilkan harga sebesar Rp984,2, sehingga harga jual yang akan ditentukan yang akan dijual ke pasaran sebesar Rp3.444,7. Kemudian kita akan menghitung BEP unit, di mana total biaya dibagi harga jual per piece-nya, sehingga BEP unit yang diperoleh sekitar 615 piece. Jadi dengan keuntungan yang diinginkan yaitu sebesar Rp984,2 per piece, maka dapat harga jual sebesar Rp3.444,7, sehingga dapat dibulatkan menjadi Rp4.000. Oleh karena itu, jika produk yang terjual sebanyak 615 piece, maka akan mengalami titik impas. Nah, selanjutnya ada keuntungan dan pendapatan. Diasumsikan dalam produksi mengalami kegagalan sebesar 10%, sehingga produk yang terjualnya sebanyak 900 piece. Nah, sehingga penerimaan selama 2,5 bulan itu dapat penerimaan sebanyak Rp3.600.000. Terus keuntungan selama 2,5 bulan itu didapati keuntungan sebanyak Rp1.139.500. Sehingga ketika menghitung payback period, yaitu ketika investasi dibagi benefit dikali periode waktu. Nah, sehingga didapati payback period selama 4 bulan. Sehingga dengan pendapatan dan keuntungan yang diperoleh selama 2,5 bulan, maka biaya produksi yang dikeluarkan akan terbayar kembali atau impas setelah produksi dan pemasaran produk selama 4 bulan. Sehingga ketika dihitung R per share ratio, yaitu kelayakan usahanya, di mana cara menghitungnya pendapatan kotor dibagi biaya produksi menghasilkan nilai 1,46. Nah, di mana karena R rasio ini di atas 1, lebih besar daripada 1, maka usaha ini layak untuk dilanjutkan. Nah, dari saya cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Fajri yang telah memaparkan penjelasannya. Lalu selanjutnya akan dipaparkan metode pelaksanaan oleh yang mengampu. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk menjelaskan mengenai metode pelaksanaan. Metode pelaksanaannya dibagi menjadi dua, yaitu waktu dan tempat pelaksanaan, merupakan rincian dari waktu dan tempat dari pelaksanaan. Lalu tahapan pelaksanaan merupakan tahapan dalam pelaksanaan mulai dari praproduksi hingga monitoring dan evaluasi. Nah, tahapan pelaksanaan ini dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, praproduksi, yang dimana pada tahap ini dilakukan uji coba pembuatan produk, melakukan publikasi dengan cara menyebarkan informasi lewat sosial media, dan menentukan kemasan serta menentukan desain logo. Lalu yang kedua ada kegiatan pelaksanaan, yaitu yang pertama pembuatan proposal. Lalu yang ketiga uji coba dan publikasi produk, yang dimana sebelum kita memasarkan atau menjual, kita perlu melakukan uji coba dan kepada masyarakat gitu, yang target kita yang akan ditawari produk ini gitu. Lalu yang keempat adalah pembuatan produk. Nah, itu nanti akan dijelaskan pada slide berikutnya.
Yang kelima ada pemasaran produk, yang dimana terdapat beberapa cara pemasaran. Yang pertama menyebarkan poster di berbagai media sosial, lalu menyebarkan leaflet tentang produk-produk di tempat-tempat ramai. Yang ketiga yaitu menitipkan ke tempat pihak ketiga seperti toko, warung, kantin, dan sentral makanan. Nah, yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Nah, kegiatan evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui sampai mana perkembangan usaha dalam produksi dan adakah kesalahan dalam pembuatan proposal ataupun produk yang perlu dikoreksi. Selanjutnya, nah ini berikut mengenai tahapan-tahapan pembuatan proto cheese bomb. Yang pertama, cuci kentang hingga bersih, lalu memasukkan kentang yang sudah dicuci ke dalam panci kukus. Yang ketiga, kukus kentang selama 10 menit. Yang keempat, setelah selesai dikukus, diamkan sebentar lalu kupas kulit kentang. Yang kelima, haluskan kentang menggunakan potato masher. Yang keenam, campurkan chicken powder, garlic powder, tepung maizena, parsley flakes, lalu aduk semua bahan tadi hingga tercampur merata. Yang kedelapan, bentuk bola-bola kentang yang telah dicampur bumbu tadi. Yang kesembilan, pipihkan bola-bola kentang lalu masukkan keju cheddar dan bentuk bulat seperti bola awal. Yang ke-10, siapkan dahulu tepung terigu, air, lalu beri air dengan sedikit encer, tidak terlalu mengental. Yang ke-11, siapkan tepung terigu kering dan tepung panir ke dalam wadah. Yang ke-12, masukkan bola-bola kentang ke dalam tepung terigu yang sudah disiapkan tadi, lalu masukkan ke dalam tepung panir. Lakukan hingga semua bola-bola kentang terlapisi oleh tepung panir. Yang ke-13, siapkan minyak lalu nyalakan kompor. Yang ke-14, apabila minyak sudah panas, masukkan bola-bola kentang tadi ke dalam minyak lalu tunggu hingga sedikit kecoklatan. Yang ke-15, jika sudah berwarna kecoklatan, angkat kentang lalu siapkan wadah untuk ditiriskan. Yang ke-16, setelah bola-bola kentang itu ditiriskan, lalu dimasukkan ke dalam kemasan. Apabila kita ingin menjualnya ke dalam bentuk dalam bentuk frozen food, nah setelah dimasukkan ke dalam tepung panir, nah kita bisa langsungkan masuk ke dalam kemasan. Itu mungkin saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Naufal Fadil Hafiz yang telah menyampaikan cara pembuatan dari cheese bomb. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Givarandi Zahra. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Dilanjut mengenai pembahasan biaya usaha yang nantinya akan kami lakukan. Nah, di biaya usaha ini terdapat beberapa jenis pengeluaran dan besar biaya yang diperlukan. Yang pertama mengenai perlengkapan yang diperlukan, yaitu biaya yang dibutuhkan sebesar Rp3.316.000. Yang kedua mengenai bahan pakai habis sebesar Rp1.674.000. Yang ketiga mengenai perjalanan. Perjalanan yang dimaksud ini terkait transportasi sebesar Rp1.000.000. Dilanjut yaitu biaya lain-lain. Biaya lain-lain ini terkait dana darurat apabila terjadi suatu hal yang kurang mengenakan pada saat pembuatan atau pada saat menjalankan usaha, kami memiliki cadangan biaya atau dana darurat sebesar Rp500.000. Sehingga di total jumlahnya sebesar Rp6.490.000. Boleh di next. Nah, terakhir mengenai jadwal usaha yang nantinya kami akan jalankan. Periode perkiraan usaha yang akan kami jalankan yaitu selama 6 bulan. Yang dimana 3 minggu bulan pertama kami melakukan persiapan alat, bahan, dan tempat produksi. Kemudian minggu terakhir bulan pertama hingga minggu pertama bulan ke-6
kami melakukan pelaksanaan kegiatan usaha mulai dari produksi, promosi, pemasaran, dan juga tidak lupa untuk penjualan produk itu sendiri. Kemudian 3 minggu terakhir pada bulan ke-6, kami melakukan evaluasi usaha dan tidak lupa untuk melakukan penulisan laporan akhir di periode usaha pertama kami. Nanti kami akan membuka kembali terkait laporan usaha baru kami atas evaluasian yang telah sebelumnya kami lakukan. Cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Givarani yang telah memaparkan materinya. Lalu cukup disekiankan presentasi yang kami bawakan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.